Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya bersama Bapak. Hari ini kalian akan belajar bahasa Inggris. Kalian akan belajar bahasa Inggris di kelas 7C ya. Di kelas 7C bersama Bapak Endang Herdiana. Oke, kita mulai aja ke materi. Udah pada ini ya, udah pada siap ya? Oke, bisa dilihat ya. Kelihatan nggak? Ada yang jawab salah satu anaknya? Bisa dengar nggak? Oke. Good morning ya. Ini masih pagi ya, walau jam 11. Ini jam 11. Bisa masih masuk pagi ya. Bapak menyapa kalian ya. Bapak ingin menyapa kalian. Good morning. Ya. Jadi ucapannya itu bukan good morning. Itu udah alay banget, orang Indonesia banget. Tapi ini harus kita seolah-olah orang sebisa mungkin lah ya, kayak mereka ya. Jadi good morning udah cukup ya. Atau good morning. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar greeting and leaving taking. Greeting artinya tahiyah kalau bahasa Arab mungkin ya. Tahiyah atau dalam bahasa Indonesianya menyapa ya. Greeting itu artinya menyapa. Dan leaving taking itu meninggalkan pembicaraan. Ya, umpamanya kamu mau lagi ngobrol, tetapi kamu harus keluar, maksudnya harus pergi karena iya ya, saya disuruh ibu gitu. Nah, ini biasanya gitu, harus nggak langsung loyor aja pergi nggak gitu ya. Jadi harus ada kata perpisahan lah ya, kamu membuktikan kamu harus pergi. Nah, di unit ini adalah awal perjumpaan kita di kelas 7C pelajaran bahasa Inggris. Kalian akan belajar ya. In this unit you will learn to identify expression to get someone ya. Mengidentifikasi ekspresi untuk menyapa seseorang. Yang kedua, apa aja yang tujuan pembelajarannya, yaitu adalah untuk mempelajari identify expression to respond to greeting ya. Jadi ini tuhnya 2 ya, respond greeting. Ya, merespon bagaimana mengidentifikasi respon dari greeting. Terus identify expression to take leave someone. Mengidentifikasi ekspresi ketika meninggalkan seseorang dari percakapan ya, lagi ngobrol, kalian mau pergi gimana caranya ya? Mengidentifikasi. Terus yang keempat, express greeting and leaving taking. Bagaimana sih mengekspresikan greeting dan leaving taking ya, leaving. Ini kalau ada huruf V di sini, Vespa ini tebel ya. Jadi kalau kayak huruf F tapi tebel. Ada kalau F kan anginnya lembut ya. F. Kalau di sini leaving ya, agak leaving, agak meletup dikit ya. Leaving taking. Nah, biasanya dalam bahasa Inggris ini ketika menyapa sangat berkaitan dengan waktu ya, sangat berkaitan dengan waktu. Ini ada ini waktunya apa aja? Di sini ada morning. Jadi kalau bicara bahasa Inggris bukan morning ya, tapi morning. Jadi ketika kamu ketemu huruf R di tengah,
ketika ketemu huruf R di tengah, maka lidah itu di tengah. Morning. Kalau R-nya di depan, Robin, itu R-nya biasa bergetar kayak orang Indonesia biasa. Tetapi ketika R-nya di tengah atau di belakang, dia akan lidahnya akan ngambang gitu ya, di tengah-tengah. Morning. Good morning. Ya. Kemudian noon. Oh ya, morning ini dari jam berapa? Morning ini dari jam 6 pagi ya sampai jam 12 kira-kira ya. Terus noon itu siang ya. Noon itu siang ya. Ya sekitaran setengah 12 atau jam 12 sampai sore ya. Sampai jam 6 itu noon. Jadi bukan noon gitu ya, tapi noon. Oke. Kemudian evening. Evening itu bukan sore ya, evening itu malam. Dibacanya bukan evening, bukan. Evening ya, evening. Night. Nah, itu kamu jangan bacanya G-nya kayak nig gitu ya, tapi kayak T, night ya. Morning, noon, evening, night. Morning dari jam 6 sampai jam 12, noon dari jam 12 sampai jam 6 sore, jam 12 siang sampai jam 6 sore, evening malam ya. Dari jam ya pokoknya ini ya, terus night juga malam ya. Ini ada sebuah percakapan. Ini biasanya di kelas Bapak seperti ini ya. Bahasa di kelas menyapa kalian dengan bahasa Inggris ya. Good morning students. Maka pelajar menjawab good morning teacher. Terus Bapak nanya lagi, how are you this morning? Kalian menjawab, we are fine, thank you. Oke, saya ulangi. Good morning students. Good morning teacher. How are you this morning? We are fine, thanks. Ya, ini contoh percakapan menyapa dalam bahasa Inggris ya. Menyapa dalam bahasa Inggris boleh diganti ketika good afternoon student. Kalau siang jam 1 misalnya. Ya. Jawabnya sama, good afternoon teacher. How are you this afternoon? We are fine, thanks. Kalau diganti dengan evening, ketemu malam-malam ya, sekitar jam 6 lewat. Good evening students. Jadi boleh dibaca disatuin. Good evening kalau udah pinter ya. Atau good evening ya. Good evening student. Good evening teacher. How are you this evening? We are fine, thank you. Ya. Tadi udah greeting, Bapak udah kasih contoh. Kemudian, nah ini ya contohnya. Ini greetingnya. Greeting tuh tadi apa? Menyapa. Ketika pagi menyapanya dengan good morning, good afternoon, good evening, good night. Jawabannya kalau good morning ya good morning. Kalau good afternoon jawabannya good afternoon. Ya. Kalau sore, kalau malam good evening. Kalau disapa good night, maka jawabannya good night. Ya. Nah, Bapak ingin menjelaskan bahwasanya good morning benar pagi hari, good afternoon benar siang hari, good evening betul itu malam ya. Dari jam 6 sampai jam 12-an lah ya. Nah, sedangkan good night itu sapaan ketika kamu malam-malam ya. Kamu malam-malam mau lagi ngobrol terus kamu harus pulang, berpisah ya. Oke, I have to go. Aduh, maaf nih. Excuse me, I have to go. Saya harus pergi, harus pulang. Ya. Good night. Bye. Maka jawabnya good night, bye gitu ya.
Itu atau biasanya kan kalau orang sana tuh ketika anaknya tidur, orang tuanya menyapa ya. Good night, cukup ya. Menyapa dalam artian apa? Karena dia mau tidur berpisah gitu. Biasanya mereka dari kecil, kalau bangsa kita kan umur 6 tahun, 5 tahun masih sama orang tua tidurnya ya. Kalau mereka dari bayi itu udah dipisah, udah ditinggal sendiri di kamarnya masing-masing. Oke. Nah, ini greeting, ini responnya ya. Kemudian kalian harus membedakan lagi greeting formal sama informal ya. Formal sama informal. Ini formal, informal. Oh, ada yang gabung lagi kan? Nah, formal, nah, sama informal. Oh ya, ini lupa nih. Biasanya percakapan yang kalau kita udah akrab itu biasanya goodnya tuh hilang gitu. Di bahasa sehari-hari ya, maksudnya bukan resmi. Kadang morning gitu aja ya, morning, jawabannya morning, gitu. Ya, evening gitu aja. Yang biasa sering disingkat ini pagi ya, morning, tapi itu bahasa bukan bahasa yang resmi ya, bahasa informal. Oke, kita ke informal. Tahu kan apa itu formal, apa itu informal? Formal sama informal. Formal itu artinya resmi ya, dalam percakapan resmi antara kamu sama guru gitu ya, atau kamu dengan atasan kamu nanti ya, atau kamu dengan orang tua, maka formal biasanya. Atau di acara-acara yang pertemuan-pertemuan resmi seperti pertemuan dengan presiden. Maaf Bapak minum dulu ya. Pertemuan murid sama guru maka menyapanya harus formal biasanya. Kalau informal ini bahasa sehari-hari ya. Kalau informal, kalau kamu menyapa boleh dong hai, jawabannya hai ya, hai gitu ya. Enggak, kamu kalau ini sangat tidak terpuji kalau kamu ngomong ke orang tua pakai hai gitu ya. Kalau hello mending, cuman tetap harus greeting yang formal. Ini hai itu tidak formal ya. Itu dijawabnya hi, hello sama. How are you? I'm fine. Ini tidak formal ya. Ini sebenarnya bisa formal, bisa tidak formal, tergantung jawabannya. Kalau di sini how are you, jawabannya I'm fine aja, maka itu tidak formal. Maksudnya informal ya. Informal itu tidak formal, tidak resmi. How's life? Ya. Gimana hidup kamu? Fine, thanks. Baik-baik aja gitu kan. How's everything? Bagaimana keadaan? Very well, thanks. Oke. Kayak gitu ini jawabannya. How are you doing? Ya, how are you doing? How are you doing? Disingkat. How are you doing? Jawabnya great. I'm okay. Not so bad. Boleh, ini 3 D-nya boleh ya. Ini untuk informal. Kalau formal kita lihat. Kalau formal, nah gini. Good morning, how are you? I'm fine, thank you. Nah, atau I'm very well, thank you. Bedanya sama yang tadi, ketika ditanya how are you, jawabannya I'm fine aja berarti tidak formal ya. Kamu sama teman kamu ya. Tapi ketika kamu ketemu Ratu Inggris umpamanya, maka jawabannya harus lengkap ya. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm very well, thank you. Boleh. Terus, nah biasanya ada yang bingung itu ketika ditanya, kan ada kalimat sapaan ya, yang ini sebenarnya nggak ada
nggak ada artinya ya. Itu kayak apa kabar aja gitu, cuman versi lain ya. How do you do? Ya. How do you do kayak ini kayak apa kabar aja ya. How do you do? How do you do jawabannya ya. Ini bingung, Pak. Pernah ada ya ditanya how do you do, jawabannya apa? Ya, biasanya dari soal ya. Maka jawabannya how do you do lagi ya. Kecuali kalau how are you, itu kamu jawab I'm fine, thank you, atau I'm very well, thank you. Ini biasanya yang I'm very well, thank you ini orang-orang British ya. Jadi Inggris ada beberapa ya, ada American, ada British. Kalau British itu Inggris ya, lebih ke Inggris. Kalau American ya dia orang-orang Amerika yang bahasanya lebih banyak terpengaruh dengan ini. Kalau British itu masih kaku ya, British agak ini. Nah, setelah kita belajar tentang bagaimananya menyapa, formal, informal ya, udah Bapak jelasin tadi. Nah, kita beralih ke living taking. Living taking. Ingat ya living taking tadi ya. Apa sih living taking? Pandang, living taking itu ketika sedang bercakap-cakap, ketika sedang ngobrol, kamu harus pergi. Maka harus ada bahasa yang keluar dari kamu berupa ucapan perpisahan ya. Bisa aja permintaan maaf ya, karena harus pergi ya. Leaving taking ya. Leave itu meninggalkan, taking itu ketika berbicara. Ya pokoknya kamu lagi ini ya, harus pergi. Nih. Ada huruf yang ikut nih. Ini contohnya, ini kamu mau bobo nih, ibu kamu ke apa lagi ngobrol di meja makan, terus kamu aduh udah ngantuk nih, lagi ngobrol sama ibu kamu atau ya di sini kan ibu kamu, terus ngantuk, terus oke, Mam, good night, itu udah cukup ya. Good night, Mam, itu tandanya kamu mau pergi gitu. Maka jawabnya si ibunya mungkin bisa jawab good night. Good night, honey. Sweet dream. Ya. Selamat malam, sayang. Semoga mimpi indah. Gitu. Atau living taking bisa dengan goodbye, bye-bye. Jawabannya ya. Atau goodbye boleh. Jawabannya ini goodbye juga boleh ya. Ini kurung ya harusnya ya. Atau ketika kamu lagi ngobrol, tiba-tiba kamu berucap see you tomorrow. Udah berarti kamu mau pergi. Maka orang lain akan menjawab see you. Atau teman kamu lagi ngobrol-ngobrol, umpamanya Nurjihan ketemu bapak terus harus pergi, udah cukup. Tapi biasanya kalau sama orang tua tuh harus ada kata perpisahan lagi ya. I'm sorry I have to go. Maaf Pak, saya harus pergi. See you tomorrow. Bapak jawab see you ya. Atau kamu bisa nggak pakai see you tomorrow, tapi see you later. Maka jawabannya see you. Boleh see you later lagi boleh. See you later. Oke, boleh. Bapak orang Sunda ya, jadi kadang-kadang logat Sundanya ke bawah ke bahasa Inggris ya. Nah, ini ada contoh percakapan nih. Ada contoh percakapan dari formal greeting ya. Ini ada perpisahan juga, ada farewell. Oke, Bapak hitamin ini, kalian takutnya nggak bisa kurang ya. Bapak hitamin ini biar kamu bisa jelas. Gedein dikit.
Formal greeting, ini formal. And farewell. Farewell itu kayak leaving taking. Farewell itu perpisahan, ucapan perpisahan. Leaving taking sama aja ya. Ini ada Fakih sama Dafa. Fakih berkata, "Hello, how are you?" Oh, ini teman ya, sebenarnya bukan formal ya. "Fine, thank you. How are you?" "Fine, thanks." Terus ada boost bass sound effect. Ada tolelet gitu ya. Tiba-tiba ada bunyi bus. "Oh, excuse me. Here is my bus. Goodbye." Nah, ini berpisah ya. Ada oh. Nah, ada oh. Ya. "Oh, excuse me. Here's my bus." "Oh, maaf nih, itu bus saya. Goodbye." Jawabannya boleh goodbye juga seperti tadi Bapak sebutkan ya. Seperti Bapak tadi sebutkan. Nah, ini pembelajarannya ya, sebenarnya dikit ya. Sebenarnya dikit. Kamu bisa buka nih bukunya, udah siap nggak bukunya? Buku bahasa Inggris. Siap. Ini pembukaan aja ya. Kalian nanti bisa belajar sendiri di rumah. Oke. Coba karena ini juga ini pertemuannya harusnya satu kali pertemuan ya. Jadi karena di PPT jadinya lebih singkat ya. Karena PPT makanya lebih singkat. Oke, kamu bisa buka halaman halaman 6. Itu ada short message ya. Short message itu apa? SMS ya. "Hi Aryo, I'm going to leave Madura on Sunday. See you next week." Ya. "Hey Aryo, I'm going to leave Madura on Sunday. See you next week." "Halo Aryo, saya pergi ke Madura nih hari Minggu. See you next week." Ya, sampai jumpa minggu depan. So, Intan jawab, "Have a great trip. Please send me regard to your parent." Ya. "Hai Intan." Jadi yang ngirim teh Intan tadi ya, dia harus meninggalkan Madura. Dia ini bukan pergi ke Madura, meninggalkan Madura, ya. Semoga have a great trip, semoga perjalanannya menyenangkan. Please send my regard to your parent. Regard to your parent. Jadi tolong ini kalau kamu mau titip salam ya. Please send my regard to your parent ya. Tuh, jadi ada ini ya, kok di sini? Iya betul. Nah, coba juga halaman 4. Halaman 4. Buka halaman 4. Nah, di situ ada orang yang sedang sakit, ya. Ada orang yang sedang sakit. Kamu, nah biasanya kalau ditanya how are you, kamu bisa lagi sakit, I'm sad. Jadi I'm not very well, I'm sad. Saya lagi nggak enak, saya lagi sedih. Ya. I don't feel very happy. Saya lagi tidak merasa gembira nih. Ya. I'm not feeling very well. Saya lagi perasaannya nggak enak nih. Ya. I've got a headache. Headache ya, headache. Headache dibaca headache. Headache. Aduh, kepala saya lagi sakit gitu ya. I've got stomach ache.
perut saya sedang sakit. I've got toothache. Toothache, ya, gigi saya sakit. Kamu bisa nanti kalau alasannya lagi sakit, ya, ditanya how are you, kamu lagi sakit, kamu pakai ek aja ya di belakangnya tuh. Aceh ya tulisannya, cuman ditambah dengan anggota tubuh kamu yang sedang sakit, ya. Headache, atau bisa my hand sick gitu ya. Tangan saya sedang sakit. Oke. Jadi kesimpulannya bahwasanya greeting itu dalam bahasa Inggris itu ada yang formal sama tidak formal, ya. Dalam bahasa Inggris itu ada formal dengan tidak formal, ya, ketika greeting. Nah, dan tergantung waktu, ya. Kalau pagi jam 6 sampai jam sekitar 12 itu morning, masih jam 11 ini masih morning, ya. Good morning. Oke. Good morning. Kalau siang good afternoon. Boleh dicepetin, boleh, ya. Good afternoon jadi good afternoon. Nanti kamu belajar di bahasa Inggris kayak gitu, ya. Kalau good evening, jawabannya good evening. Boleh dikencengin, boleh. Good evening. Good evening jadi good evening. Jadi akhirannya itu blok gitu. Tapi itu harus sesuai dengan kebiasaan mereka, ya, orang Inggris. Kalau good night, ya, itu sama dengan taking leaving, living taking maksudnya. Itu kan bahasa Sundanya muncul, ya. Living taking, ya, kata good night itu kamu ketemu malam-malam baru ketemu nih, umpamanya kamu ketemu dengan Pak Koris malam-malam, sok bahasa Inggris, baru ketemu, bukan berpisah. Kamu ngomong good night Pak Koris, salah, ya. Harusnya good evening. Good evening Pak Koris, bukan good night, ya. Boleh disingkat, bukan disingkat, dicepetin boleh. Good evening, bukan good evening tapi good evening. Boleh, good evening boleh. Tapi kalau pengen sok keren, ya, biar keren, bahasa Inggrisnya jago nih. Good evening Pak Koris gitu. Atau good evening Mr. Koris, ya. Itu kalau malam-malam kamu ketemu sama orang yang kamu kenal, maka jawaban ininya good evening. Dan juga kalau orang kita mah tahiyah, kita mah khas, ya. Tahiyah orang Islam itu khas doa, yaitu assalamualaikum. Baru pakai good morning Mr. Endang, good morning Pak Endang, itu boleh. Bagus sekali, ya. Ditambahin pakai assalamualaikum. Oke, jadi kamu sekalian tahu, ya, perbedaannya antara good morning sama good night. Good morning sama good night. Good evening sama good night. Good evening selamat malam, tetapi ketika baru ketemu. Atau kamu menyapa nih, kamu mau pidato ketika ini, ya, good evening ketika baru bicara, bukan good night. Walaupun kamu bicaranya di atas jam 10 malam, tiba-tiba Abirama Putra Karinda, please ke depan gitu kan, kamu di atas jam 10 ngomong good night everybody, nggak boleh, ya. Itu berarti kamu harus turun lagi, berpisah. Tetapi good evening everybody, why today, kayak gitu, ya. Di buku kamu ada tuh yang di buku ada, kalau kamu pengen karena rekaman ini, ya,